Luar biasa, shalom. Ya, yang di rumah shalom ya, tetap shalom. Ada yang di rumah ya? Ada yang di rumah. Wah, mantap ya yang di rumah ya, tetap tutup pintu rumahnya ya, ditulisnya sedang ibadah WBI gitu ya. Nah, kalau enggak nanti ada paket gitu ya. Oke, ada beberapa teman saya di Kalimantan yang gabung hari ini ya, di Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan. Tuh. Ini tema GBI Bapak Ibu. Ya, ini tema GBI ya. Mengenal, sudahkah kita selama ini menjadi orang Kristen, kita sudah mengenal kehendak Tuhan atau belum ya? Jangan-jangan ya, belum mengenal kita. Jangan-jangan kita belum mengenal kehendak Tuhan dalam diri kita. Ya. Sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Atau mungkin sejak lahir. Sejak lahir bantalnya sudah Alkitab. Oh, ngeri ya. Mertua saya almarhum. Itu kalau debat gitu sama saya, Hari gak usah ngajarin papa katanya. Ah, kok gitu pak? Papa itu sejak lahir bantalnya udah Alkitab katanya. Hebat. Ada istri saya ikut gak pak ya Maya? Oke. Oke. Jadi mungkin sejak kecil kita jadi Kristen tapi kita gak tahu loh. Kita nggak tahu kehendak Bapa dalam diri kita ini apa, gitu. Ya, pokoknya pastor jadi orang Kristen aja lah. Minggu gereja, Rebo ibadah, WBI, kumpul-kumpul ibu-ibu, alah, pokoknya enak lah. Kehendak Tuhan dalam diri masing-masing pribadi ini beda. Kalaupun ada mirip ya, kalaupun ada sama, nggak mirip. Gak mirip sama sekali. Nah, untuk itu supaya kita tidak mengarah yang enggak, kita lihat Alkitab ya. Seperti Yesus itu belajar mengenal kehendak Bapa loh. Yesus ini bertindak tidak asal saja, walaupun memang dia Tuhan sendiri ya. Sejak dia lahir sudah Tuhan, sudah ya. Oke, Markus pasal yang pertama ayat yang keempat sebetulnya mulai ayat yang pertama pembacaannya ya. Markus pasal 1 ya, saya baca mulai ayat yang keempat. Ini Tuhan menyiapkan seorang yang mendahului Yesus. Ya, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Oke, nanti kalau ada pembacaannya nggak sesuai itu beda-beda gitu karena saya pakai Alkitab yang terbaru Bapak Ibu ya. Alkitab terjemahan terbaru yang terbit pada tanggal 9 Februari tahun 2023 ya, terjemahan terbaru. Terjemahan 2, TB2 namanya ya. Beda-beda dikit gak apa-apa. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Ya, baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepada orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya ialah apa? Belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, ya, sesungguhnya aku akan datang, dan ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan bagi siapa? Bagi Yesus. Kemudian ayat yang ke-9 sekarang. Nah, ini pokok bahasan kita, mengenal kehendak Bapa. Saya baca di sini aja. Pada waktu itu datanglah Yesus dari mana? Dari Nazaret. Siapa yang pernah ke Israel pasti tahu Nazaret. Ya, Nazaret itu akar pohon lili, ya, bunga lili itu artinya Nazaret. Nazaret ini kecil. Makanya Alkitab menulis, dari Nazaret yang kecil itu akan keluar apakah? Padahal dari situ Yesus berasal. Ya, masih ingat, wah di Nazaret. Yesus ada di Nazaret, ini Israel Utara, ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Berarti kalau Nazaret itu keliling-keliling Tiberias. Berarti sungai Yordannya yang sering kita pakai untuk baptisan itu.
di Galilea. Ya, yang di dalamnya banyak lele-lele besar. Wah, lelenya besar. Ayat 10, dia berkata begini, ayat 10 ya. Ayat 10. Pada saat itu ia keluar dari air. Tuh, kalau ia keluar dari air berarti baptisannya percik atau selam. Iya udah ya, udah jelas ya. Ia keluar dari air, ia melihat ke langit, terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 11. Ini penegasan dari Bapa itu. Untuk siapa? Untuk Yesus. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Sama-sama engkaulah. 2, 3. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah. Nah ini yang disebut dengan mengenal kehendak Bapa. Apa? Yang pertama, mengerti panggilannya. Sama-sama mengerti panggilannya. 2, 3. Mengerti. Nah, nyanya itu huruf besar. Jadi mengerti panggilan Bapa. 2, 3. Mengerti panggilan Bapa. Panggilannya apa? Anakku. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi masing-masing kaum wanita yang hadir di tempat ini, kalau engkau mengerti panggilan Bapa, yang pertama, kalau engkau mengerti kehendak Bapa, pengen mengerti kehendak Tuhan, yang pertama, engkau harus tahu panggilanmu. Oh iya Pastor, aku tahu panggilanku. Siapa? Vivi katanya, karena namanya Vivi. Oke. Vivi ini anak remaja dulu ya Vi ya. Di mana Vi? Di Cilamaya. Ya, saya sering khotbah di gerejanya. Tadi saya lihat, ada Vivi itu. Udah lama di sini. Kita ngobrol berdua aja gimana? Dan berkati ya Vi. Oke. Aku tahu panggilan, bukan itu maksudnya. Bukan panggilan nama. Tapi panggilan khusus yang Bapak berikan kepada kita. Saya tahu panggilan saya. Makanya saya menghidupi panggilan itu. Saya mengenal kehendak Bapa. Lewat apa? Panggilan saya. Sebagai apa? Orang-orang yang melayani di anak-anak jalanan. Kalau saya di sana kok nyaman ya. Saya ketemu mereka kok nyaman ya. Kok anak-anak gak canggung ya. Kok anak-anak deket banget ketemu saya. Pak Hari, wow, walaupun gak mandi 4 hari. Wangi banget kamu nak, saya bilang. Kok nyaman? Karena tahu panggilan. Nah ibu-ibu panggilannya apa? Oh kalau saya mah jadi ibu rumah tangga Pastor. Jadi ibu rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Memuji Tuhan. Masak penuh sukacita, kayak gitu. Nah, sekarang mah jarang masak, Pastor. Ada online di mana-mana. Ngapain? Tangan kasar, baju bau. Oke lah, nggak masak nggak apa-apa. Tapi engkau harus jadi berkat tetap. Istri itu tunduk kepada suami. Amin. Wah, enak banget dong suami. Oh, enggak. Alkitab tuh enggak pilih kasih. Kalau istri tunduk, suami apa? Suami menghormati istri. Tuh. Kalau suami-suami hadir hari ini, suami yang baik itu suami yang mendengar pendapat istri. Istri yang baik, istri yang menerima pendapatan suami, ya. Amin, amin, amin. Jadi istri tunduk, suami hormat. Nah, karena sekarang ibadah kaum wanita, kita belajar tunduk. Pengen lihat suamimu berubah? Ibu-ibu harus berubah duluan. Ini mengenal kehendak Bapa tuh begitu. Saya mau istri saya berubah duluan. Saya tidak tuntut istri saya untuk nyiapin minuman tiap pagi, enggak. Saya ambil sendiri. Kalau saya tuntut harus nyiapin, nanti kalau dia nggak siapin dia repot ngurusin anak, saya marah pasti kan. Kenapa nggak nyiapin? Tuang sendiri. Sekarang nggak musim Pastor kayak gitu-gitu. Kita harus jadi berkat. Bagaimana dengan suster yang kau punya? Sudahkah kau jadi berkat? Asisten rumah tangga yang ada di rumahmu. Kok nggak berubah-berubah sih kamu?
Coba kita berubah duluan. Pertama kali saya punya asisten rumah tangga, itu ambil dari kampung. Saya orang kampung ya, tapi dia lebih kampung lagi. Pertama kali ngepel tuh maju dia. Ngepel maju. Pernah lihat asisten rumah tangga gitu? Ngepel kan harusnya mundur apa maju? Ah, ini maju. Saya lihat, marah nggak kita? Nggak. Di rumahnya dia belum pernah ngepel. Dia nggak tahu caranya. Kalau kita marah, kita yang salah. Istri saya bilang, mana sih itu anak? Shh, di rumahnya nggak pernah ngepel. Kita harus kasih pelajaran. Pelajaran pertama adalah bagaimana mengepel dengan benar. Mbak, maaf ya Mbak ya. Ya Om, kenapa Om? Gini, masukin. Dorong-dorong kan bisa muter tuh, nggak usah diperes. Peres gitu, nggak usah. Nih, iya ajaib banget sih. Nggak ajaib, ini biasa saya bilang. Ini biasa aja Pak, oke. Nah kering kan? Oke, dorong kanan. Kiri, mundur. Oh iya. Kalau maju kotor lagi, betul. Karena dia belum pernah mengenal panggilan, mengenal kehendak Bapa. Itu tahu panggilan kita. Wah kita aktif di gereja, pelayanan. Tapi asisten rumah tangga gak pernah lihat Yesus lewat hidup kita. Kok belum mengerti kehendak Tuhan. Sederhana. Duh, besoknya kalau salah lagi kita tegur. Karena kita udah kasih tahu. Mbak, pelajaran kemarin kan sudah diajarin gitu. Kalau dia nggak bisa lagi, tapi puji Tuhan, sekali belajar dia bisa. Wow, cepet banget loh dia. Wow. Dia baru bisa semua dipel. Halaman sekarang dia nggak usah Mbak halaman. Enak Om katanya gitu. Ngasih salary fee-nya dia, gajinya dia tiap bulan. Tepat waktu minimal. Kalau bisa sehari sebelumnya. Jadi berkat. Mengerti kehendak Tuhan. Tahu panggilan kita. Mbak, untuk bulan ini. Kan kurang 2 hari lagi, gak apa-apa. Ya, senang dia. Senang. Kalau mereka berpuasa, hormati dia. Mbak puasa ya? Iya, hormat. Bukan. Puasa. Kami juga puasa Mbak. Oh iya Pak Pendeta. Iya. Kasih waktu untuk keluar. Healing di sekitar komplek. Dengar. Kalau pembantu-pembantu pada ngumpul itu apa yang diobrolin? Apa yang diobrolin? Gak pernah kepo, gak pernah. Kepo itu perhatian berarti, oke? Apa yang diomongin mereka? Jangan salah loh, mereka punya grup WA loh. Grup WA-nya PBB, Persatuan Babu-Babu. Adminnya yang paling lama di situ, oke? Yang diobrolin itu nyonya-nyonya rumah, nyonya-nyonya rumah gitu ya. Itu obrolan kedua. Obrolan pertama dari mereka adalah tukang baru yang barusan bangun rumah di sebelah. Oh, ada yang ganteng loh, ya kayak gitu. Saya pernah dengar obrolan mereka di komplek. Bos kamu mah enak, kayaknya gak pernah tekan kamu ya. Kamu bisa keluar terus tiap hari. Pekerjaan selesai, beres semua, boleh main. Wah, kalau bos saya sampai sekarang nih gaji belum dikasih. Gak jadi berkat. Kita belum ngerti panggilan kita.
Ini dari perkara-perkara yang dekat dengan kita. Pembantu saya kalau mau pulang kampung, Lebaran, baru awal puasa, saya tanya, mau pulang kapan Mbak? Baru puasa Om, supaya cari tiketnya gampang. Oh iya Om, terserah Om. Kalau terserah saya gak usah pulang. Pulang Om. Kita ajar dia tegas. Awal-awal saya ajak keluar ke mall ya. Kita makan siapin tempat duduk buat dia gak mau. Sini duduk. Duduk sini. Ngobrol. Mau pulang kapan? 4 hari menjelang Lebaran Om. Siap. Mana KTP-nya? Hah? Kok KTP? Buat pesen tiket. Kalau pakai KTP Om yang pulang Mbak yang di sini. Mau? Nggak mau. Nggak ngerti panggilanmu. Yesus dia ketika dia sudah dibaptis, kepadamu lah aku berkenan kata Bapa. Cara berkenan kayak begini. Mbak tiket udah ada. Ya, naik kereta kan tadi pilihannya. Kan saya tawarin naik kereta, naik bus atau naik pesawat. Naik pesawat ntar turunnya susah Om kata dia gitu. Gimana turunnya? Kiri Bang, masa lompat kata dia gitu. Om yang simpan aja, nanti kalau Mbak simpan, Mbak pamerin hilang. Nanti ini harus ditukar lagi dengan tiket yang asli, nanti saya ajarin. Sampai hari H, 2 hari sebelum dia pulang, diberesin semua itu. Cucian beres semua. Waduh, setrikaan beres semua. Sampai yang di lemari keluarin semua, setrika lagi. Biar Om gak usah setrika nanti, sama Tante gak usah setrika. Wah rajin, biasa ngepel 2 kali, 4 kali ya ngepel. Kenapa? Lancar. Amin. Antar ke Gambir. Anak-anak mau ikut Mbak, mau ikut Papa, Mama nganter Mbak. Yeay ke Jawa, Gambir ya. Kirain ke Jawa Pak. Gambir sayang. Sampai di Gambir. Kan ada perpisahan tuh, ada garis pemisah antara penumpang dan pengantar. Saya bilang sama istri, Mah kasih semua, amplop-amplopnya, semua, tiket segala macam jelasin. Udah jelas, udah ngerti Mbak, tiketnya udah. Nanti ini ditukar waktu pulang, ini untuk pulangnya ya. Ini KTP-nya Mbak, oke. Mbak sebentar, Tante mau kasih, ini gaji Mbak bulan ini. Makasih Tante, ini amplop kedua THR. Ya ampun Tante, makasih ya. Satu lagi titip buat orang rumah. Buat beli ketupat. Kalau ketupat mah ada Pak, boleh gak beli yang lain terserah ya. Dia telengok-telengok lagi, udah gak ada amplop. Tuh. Dan dia minta pulang, tiket pulang itu 2 hari setelah Lebaran. Om 2 hari setelah Lebaran aja pulang. Udah di tiketnya. Cerita dia di kampung. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah antar dia. Wah keren. Mengerti kehendak Tuhan. Engkau tahu panggilanmu. Jangan bilang, aku sebagai ibu rumah tangga mau melakukan apa ya dalam panggilan ini. Jadi berkat. Dia pulang. Mbak nanti kalau pulang gak tahu caranya, bilang sama Tante ya, dijemput. Rajin dia. Dari anak saya umur 0 sampai anak saya umur 18 tahun. Itu pun saya paksa. Ibu sudah mulai agak ini ya.
istirahat di rumah boleh. Saya antar. Malah dia tawarkan, ini anak saya jadi pakai pengganti, kata dia. Cukup kayaknya ya, tapi tetap support. Dan terakhir sebelum dia meninggalkan rumah kami, 3 tahun sebelumnya, saya lihat di kamarnya ada Alkitab. Dia baca Alkitab. Saya pernah kasih. Waktu saya pulang ke rumah, waktu saya antar terakhir kali, ada pohon Natal kecil di rumahnya. Saya tanya, pohon Natal siapa? Saya, Om. Udah 5 tahun saya jadi Kristen. Tepuk tangan. Mengerti panggilan kita. Mengerti panggilan kita. Semenjak Yesus dibaptis, dia keluar, dia tahu panggilannya. Dia tahu panggilannya. Ya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dia tahu untuk apa ini. Lalu yang pertama sudah bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan, mengenal kehendak Bapa. Yang pertama tahu panggilan kita. Yang kedua ayat yang ke-12, ayat 12. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Kalau dalam terjemahan yang baru, roh mendesak dia ke padang gurun. Ngapain di padang gurun? Ayat 13. Ayat 13. Di padang gurun itu Yesus tinggal berapa lama? 40 hari lamanya. Terus sama-sama dicobai, 2, 3. Dicobai. Nah, terjemahan yang baru juga bilangnya dicobai oleh iblis. Kenapa? Karena iblis memang suka mencobai. Kalau Yesus mencobai atau menguji? Masih ada yang ragu. Kalau Yesus menguji atau mencobai? Apa bedanya menguji dan mencobai? Kalau mencobai mengarah kepada hal-hal yang negatif. Itu mencobai. Makanan ini malam-malam mencobai. Gitu. Kenapa mencobai? Karena kalau makan malam terus nyesel banget gitu. Ya enggak? Belum makan sih enggak nyesel. Ya tahu kenyang gini enggak usah makan. Karena kenyang itu karena makan tadi. Istri saya suka gitu. Tahu kenyang gini enggak usah makan tadi. Lah, kalau sebelum makan tadi masih lapar. Begitu udah makan, kenyang. Jadi jangan nyesel. Iblis mencobai karena mengarah kepada hal-hal yang negatif. Tapi kalau Yesus menguji, kenapa? Karena kita akan naik tingkat pada hal-hal yang positif. Ingat dunia pendidikan kita lah, ada ujian nasional. Nggak ada cobaan nasional. Apakah anakmu kemarin ketika mau lulusan ngasih surat? Mah, ada surat pengantar. Untuk apa? Cobaan nasional. Roh menguji, mencobai dia. Lagi ayat tadi 13 tadi. Mencobai dia. Berapa lama dicobai ini? Oke, ayat 13 tadi. 13 ya. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Dan malaikat-malaikat melayani dia. 40 hari. Ayat 14. Ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi yang kedua, untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama tadi, mengenal panggilan kita. Sebagai guru yang baik. Sebagai ibu rumah tangganya diberkat tadi. Sebagai pelayan Tuhan, melayani Tuhan dengan baik. Yang kedua, rela diproses. 2, 3, rela, 2, 3. Lewat ujian ini. Yesus 40 hari setelah puasa. Kalau udah puasa godaannya apa? Kalau udah puasa 40 hari godaannya apa?
Ini puasa terberat ini. Di Alkitab ada banyak jenis-jenis puasa. Ini yang terberat. Di Alkitab ada puasa apa? Puasa Ester. Apa puasa Ester? Puasa tidak dandan, salah. Apa puasa Ester? 3 hari 3 malam ngapain? Nggak makan. Puasa Ester. Gitu. Nggak makan. Puasa itu hubungan kita dengan Tuhan. Harus ada doa, harus ada baca Alkitab. Kalau engkau hanya menahan lapar, engkau namanya diet. Aku lagi puasa Ester. Kamu nggak tahu ya? Jangan ganggu aku, nanti aku marah. Lah, itu bukan puasa lagi udah. Tenang, baca Alkitab. Ester berpuasa karena pergumulan. Bangsanya akan dihabisin oleh Haman. 3 hari Tuhan jawab. Keren. Ini masih bisa lah, ibu-ibu masih bisa. Puasa Ester. Pasti masih bisa. Puasa apa lagi? Daniel. Daniel, ini enak banget ini. Aku puasa Daniel. Puasa apa? Tidak makan? Saya luruskan sebentar. Daniel pada saat dia hidup, semua makanan-makanan itu dipersembahkan kepada Baal duluan. Kecuali sayur-sayuran. Karena Baalnya enggak doyan sayur. Semua dipersembahkan. Daniel lihat, hanya sayur yang enggak dipersembahkan. Aku makan ini. Bukan sisa dewa-dewa itu. Kan sayur. Tukang masaknya di istana, jangan nanti raja marah loh. Kalian ini dipersiapkan menjadi orang-orang hebat. Kita uji nanti. Gitu. Terus terkenalnya puasa Daniel. Gak makan daging. Gitu. Gak makan nasi. Makan sayur sebanyak-banyaknya. Ada beberapa sayur yang tidak baik untuk asam urat, ya. Ingat itu. Ada beberapa sayur tidak baik untuk lambung juga, ya. Yang mengandung gas-gas gitu, ya. Udah berumur, kok tahu, Pastor? Ya, saya konsultasi terus sama ahli gizi, jadi Pak Hari sudah dikurangi. Bukan nggak boleh sama sekali, tapi dikurangi. Kurangi ini. Banyak pengurangan dok, saya bilang. Biar sehat, biar khotbahnya semangat, kata dia. Yesus puasa, ujiannya apa? Datang setan. Bukankah manusia hidup harus makan? Kalau kamu bisa ubah batu ini jadi roti, kamu saya kasih hadiah. Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja. Tuh, setiap kali dia mendapat ujian, proses, dia selalu jawab dengan firman Tuhan. Wow, dahsyat, luar biasa. Jadi rela diproses. Prosesnya pun beda-beda. Ya, jangan iri sama orang lain. Kok dia prosesnya gampang banget sih? Karena dia ngikutin arahan dari Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang karena apa? Ringan. Waktu anak saya masih kecil-kecil itu ya. Kalau hari Senin saya yang nganterin sekolah. Karena Senin libur pendeta. Itu hari libur pendeta itu Senin. Wah, sampai hari ini Senin tuh libur pendeta. Kalau Bapak Ibu main ke Depok, di Mall Depok ya hari Senin, pendeta semua isinya ya. Serius ya Bapak Ibu. Kita lagi makan di siang ini ya ketemu. Shalom Pak Pendeta, Pak Hari. Pendeta semua, oke. Jadi kalau Senin saya mandiin. Kalau bangunnya agak siang karena dia ikut pelayanan sampai malam. Nak bangun saya. Mau Papa. Saya tarik sedikit tangan. Ayo bangun, paksain. Biar enggak telat. Papa sakit tangannya. Sakit karena kamu melawan arahnya Papa. Kalau Papa ke sini kamu jangan ke belakang, sakit. Coba Papa tarik kamu ikut, bangun, pasti enggak sakit. Benar Pak? Gimana? Iya Pak, enggak sakit Pak. Jalan terus. Sampai kamar mandi. Dimandiin. Jalan. Kenapa proses yang kita hadapi ini kayak rasanya sakit banget? Karena kita ngelawan terus.
terus. Di Alkitab ada satu orang yang sudah dipanggil untuk menggenapi kehendak Bapa, tapi dia ngelawan. Wah, diproses lebih lama sama Tuhan. Siapa dia yang diutus oleh Tuhan? Pergi ke Niniwe. Nah, itu dia. Akhirnya dia pergi kemana? Tarsis. Sebetulnya ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, itu bukan sekedar menyampaikan firman, menyampaikan pesan Tuhan, tapi Tuhan juga ngajarin Yunus supaya mau mengasihi bangsa yang dia benci. Hah, emang Yunus benci sama Niniwe, Pastor? Masa remaja Yunus kepahitan banget sama Niniwe. Karena Niniwe ini bangsa yang suka datang tiba-tiba ke kota lain, menjarah barang-barang yang ada di kota itu, bawa pulang. Bahkan perempuan-perempuan yang ada di kotanya Yunus diambil oleh orang-orang Niniwe, dijadikan budak di sana. Yunus remaja ingat itu. Wah, benci banget kepada Niniwe. Ini bukan sekedar beritakanlah perintahku untuk Niniwe, Yunus. Tuhan ajar, kamu layak mengasihi dia. Yunus ketika diperintahkan, Yunus, ya Tuhan. Niniwe, siap Tuhan. Kalau enggak bertobat aku akan hukum negeri itu. Siap Tuhan, siap. Setelah firman berlalu, Yunus senang sebetulnya. Yes. Hah? Biarkan Niniwe dihancurkan oleh Tuhan. Layak kok, layak dihukum. Gak mau diproses. Diproses lebih keras oleh Tuhan. Akhirnya lah, Tarsis. Naik dia. Yang penting saya memberitakan firman kan di Tarsis nanti. Tuhan lihat, kemana orang itu? Ya, lurus terus. Semanan, kesana Kalideres. Hajar. Kesalahan satu orang di perahu itu, semua orang kena. Dan orang-orang di kapal itu bilang, ini pasti ada orang yang melanggar perintah dewa, perintah Baal. Ayo kita berdoa semua, berdoa. Tetap gelombang besar sekali. Buang undi, karena itu kebiasaan mereka. Buang undi. Dipimpin oleh orang yang benar-benar punya kerohanian yang tinggi. Buang undi. Dan Yunus yang dapat. Siapa kamu? Gak bisa main-main Bapak Ibu. Oh enggak, ini salah aja nih. Coba ulang lagi. Gak bisa. Siapa kamu? Saya Yunus. Terus aku lari dari panggilan Tuhan. Aku harusnya ke Niniwe. Tapi aku ikut kapal ini. Ternyata kapal ini ke Tarsis. Padahal dia udah tahu itu ke Tarsis. Terus gimana supaya badai ini tidak menenggelamkan kapal kami? Dengan gampangnya Yunus berkata, buang aja aku ke laut. Kalimat buang saja aku ke laut, itu sama dengan daripada aku ngelihat orang yang ku benci diberkati Tuhan dipulihkan. Lebih baik aku mati. Ngeri loh ibu-ibu. Ada roh Yunus gak nih ya? Masa sih Pastor, aku harus mengasihi orang yang sudah merusak keadaanku? Yes. Kau lihat nanti, enteng hidupmu, serius. Sakitmu sembuhkan. Kok jalan enteng banget ya? Kok kayak gak jalan ya, ya ampun. Karena kau melepaskan pengampunan itu. Akhirnya Yunus dilempar. Orang sana kan yang pengen perahunya gak tenggelam. Satu orang ini, 1, 2. Waktu mau ketiga Yunus teriak. Kenapa teriak? Kan hitungan 3 lempar. Bukan, sampai 10 kata dia. 10 biur. Yunus harus belajar kepada seekor ikan besar. Ikan, kata Tuhan, mau kemana? Jalan-jalan aja Tuhan. Udah makan? Belum Tuhan. Nah makanan. Hah? Yang mana Tuhan? Itu. Hah? Itu orang lagi tenggelam. Makan.
Bener Tuhan. Ya, bener, makan. Kan. Kenapa Tuhan? Jangan dikunyah. Siap. Kata ikan, makasih Tuhan. Kalau nurut perintah Tuhan, kenyang. Udah makan, sudah Tuhan. Dikunyah enggak tadi? Sesuai dengan perintahmu, tidak kunyah, sip. Gimana rasanya? Agak asin-asin, itu keringat ya. Oke. Sekarang, bawa penumpangmu itu. Kemana Tuhan? Niniwe. Niniwe saya nggak tahu Tuhan. Shh, ikuti saya. Lurus terus. Lampu merah pertama belok kanan. Weh. Kalau engkau nurut dengan prosesnya Tuhan, aman, nyaman. Masa harus belajar sama ikan sih? Jalan terus. Dan ikan nggak tahu kemana nih pokoknya. Jalan. Begitu 3 hari. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan ikan ini. Stop. Hah, siapa ini? Aku yang perintahkan kamu. Masih ikut Tuhan? Masih. Stop. Kenapa stop Tuhan? Sudah Niniwe. Ya ampun, cepat banget. 3 hari itu. Kok gak kerasa ya? Karena kamu dekat sama aku. Ini masalah gak kelar-kelar, kenapa ya Tuhan? Karena kamu jauh sama aku. Kenapa gak selesai-selesai ini masalah Tuhan? Karena kamu bandel. Mengerti kehendak Bapa. Rela diproses. Stop, kata Tuhan ke ikan itu. Minggir. Sini Tuhan. Ya, minggir lagi. Gak ada air Tuhan, gak apa-apa, sebentar doang. Kenapa harus minggir-minggir sih Tuhan? Yunus gak bisa renang. Oke. Muntahkan. Gak keluar Tuhan. Buka maskermu. Oh iya maaf kata dia gitu. Jadi rela diproses Bapak Ibu. Amin. Ngalir aja lah dengan prosesnya Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang. Yang pertama, mengerti panggilanmu. Yang kedua, rela diproses. Yang ketiga, memberitakan Injil. Tadi ya, ibu tadi itu. Ke pembantu, saya ke pembantu tadi. Saya nggak pernah ngomong tentang, Mbak percaya Yesus ya Mbak. Tidak pernah. Tapi saya praktekkan Yesus lewat hidup saya. Dengan memberi gaji tepat waktu. Kasih haknya dia untuk pulang kampung. Hormati dia. Lama-lama dia bilang, gak tahan nih. Kalau gak ikut Tuhannya dia, gak tahan saya. Amin. Yesus begitu, memberitakan Injil. Setelah Yohanes ditangkap, Yesus memberitakan Injil. Dan goalnya adalah ayat 16. Untuk mengenal kehendak Tuhan. Ayat 16. Judul perikopnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat ada Simon, Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Mulai dari sini dipanggil jadi murid Yesus. Jadi jelas untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Tahu panggilanmu. Yang kedua, rela diproses. Yang ketiga, memberitakan Injil. Yang keempat, yang terakhir, menjadikan mereka murid Yesus. Bukan murid saya. Murid Yesus. Orang-orang Baduy yang kami layani setiap hari Selasa, udah keren banget. Mereka udah canggih membaca menulis. Bahkan ada beberapa yang ngajarin tetangganya untuk baca tulis. Enak lo bisa baca, enak. Kemarin dia lihat saya kan kalau datang pakai kacamata. Istrinya juga, Pak Hari kacamata itu buat apa sih? Oh karena saya sudah umur 40 tahun ke atas Pak. Jadi kalau baca tuh kadang-kadang
kabur, nggak kelihatan. Oh sama dong saya katanya. Boleh Pak Haris, saya, emang boleh pakai kacamata? Boleh Pak, kalau di luar. Nanti sampai di dalam Baduy dilepas. Bagus, saya bawain. Selasa depannya, 20 kacamata. Oh, masing-masing Pak. Sesuai ukuran ya, sesuai ukuran. Ya, kalau dipakai agak pusing-pusing berarti gak cocok ukurannya. Oke? Oh, pas Pak Hari, pas. Bagus, pakai. Ganteng-ganteng mereka. Cantik-cantik. Ada satu bapak. Ayo, udah jelas bacanya? Sudah Pak Hari, bagus. Ada satu bapak. Jelas Pak? Gak jelas, coba ganti lagi. Gak jelas, coba ganti lagi. Ah ini jelas Pak. Sekarang baca. Gak bisa Pak. Katanya pakai kacamata ini bisa baca. Bapak awalnya bisa baca nggak? Nggak bisa, ya nggak bisa. Saya bilang ini kacamata baca gitu kan. Dia pikir dia pakai aja langsung bisa baca. Awalnya bisa baca Pak? Belum, nah belajar dulu ya. Lucu-lucu ya. Ayo pergilah ke sana. Ya, saya setiap hari Selasa ke sana. Oh dari sini mah dekat banget. Lewat tol Tangerang situ. Kalau dari rumah saya 3 jam, 4 jam. Dari sini paling 2 jam. Masih ada satu kota yang gak pakai listrik. Yang masyarakatnya masih seperti itu. Tapi saya tahu panggilan saya. Wah sekarang mereka baca terus. Apa-apa dibaca. Ada yang bisa kirim WA sekarang. Waduh. Dan semua barang-barang itu kalau sudah masuk ke Baduy ditinggal. Ada tempatnya, gak boleh dibawa masuk. Dia bisa pakai di luar. Menjadikan dia muridnya Yesus. Bukan murid saya. Ini goalnya. Engkau diberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Tepuk tangan, haleluya. Tundukkan kepala. Lalu praktekkan firman nanti. Jadilah berkat. Dimulai dari mana? Di rumah tangga. Engkau pengen mengenal kehendak Tuhan, mulai dari orang-orang terdekat. Kau tahu panggilanmu. Selama ini kau berkata, panggilanku ibu rumah tangga kok ngapain lagi. Jadi berkat. Jadi berkat. Kalau ada asisten rumah tangga, ada suster di rumahmu, jadilah berkat. Saya nggak pakai suster, pastor. Saya nggak pakai asisten rumah tangga. Tunduk pada suami. Hormat. Teladan buat cucu, buat anak-anak. Rela diproses. Cara Tuhan memprosesku. Caranya unik. Ibu dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin nyakitin, ngeselin gitu. Dan kau bisa tetap sabar. Berarti kau lulus dalam prosesnya Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Indah rencanamu Tuhan. Singer boleh? Di dalam hidupku, walau ku tak tahu. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan. Dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan. Berat ku rasakan. Hati menderita. Hati menderita. Dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kau tolong padaku. Kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana
sekarang kau tolong padaku, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu di dalam hidupku. Amin Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, amin Tuhan. Ya, ya Yesus, semua jalanmu dulu ku tak tahu. Ya Bapa, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadap. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang angkat tanganmu. Tapi ku mengerti, kau tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah kami Bapa. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Tapi ku mengerti, sekarang kau tolong padaku, kau tolong padaku. Kini ku melihat, indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Yang angkat tangan tetap angkat tanganmu. Musik naikkan pujian ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat yang di rumah, yang sedang mengangkat tangan memerlukan pertolonganmu. Hamba berdoa untuk mereka yang hadir di ibadah ini, di gedung ini, yang mengangkat tangan, yang melindungi pertolonganmu dalam nama Yesus. Jamah mereka, biar mereka mengerti kehendak Tuhan lewat panggilan mereka masing-masing. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun juga mereka harus jadi berkat dalam nama Yesus. Mungkin dulu mereka gak ngerti Bapak, tapi hari ini sudah diberitahu oleh firman-Mu. Mungkin mereka dulu menjalani hidup dengan berat karena tidak ada pengampunan, karena belum mengerti kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Dan hari ini mereka mengenal panggilan-Mu, mereka mengenal kehendak-Mu dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang terangkat baik di tempat ini maupun di dalam nama Yesus, Kau terima pemulihan, Kau terima pemulihan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Yesus berikan kelegaan. Jadi berkat bagi banyak orang. Terima firman ini, terima berkat ini dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan.